Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta Matsama MTSN 3 Madiun. Bagaimana gambarnya anak-anakku? Baik semua ya kan? Alhamdulillah baik. Anak-anakku semua, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Siti Aisyah sebagai Waka Kesiswaan. Di sini materi Matsama adalah mengenai tata tertib siswa atau siswi MTSN 3 Madiun. Apa sih yang dimaksud dengan tata tertib? Tata tertib itu sendiri maksudnya adalah ketertiban, kewajiban yang wajib dilakukan oleh siswa-siswi MTSN 3 Madiun. Di sini, tata tertib MTSN 3 Madiun itu ada dua. Yang pertama, mengenai tata tertib masalah pelanggaran. Yang kedua, yaitu mengenai tata tertib bagian penghargaan. Sebenarnya tata tertib mengenai pelanggaran itu terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen sikap dan perilaku. Komponen sikap dan perilaku itu dapat diuraikan menjadi beberapa uraian yang terdiri dari 20 uraian. Yang pertama, kalau siswa itu adalah memalsukan tanda tangan kepala atau personil madrasah, maka akan mendapatkan poin pelanggaran sejumlah nilainya 150 poin. Nomor 2 juga sama, berbuat tidak senonoh atau asusila, melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, akan mendapatkan poin, ya, poin jelek itu 150 poin. Terus selanjutnya, nomor 6 dari uraian komponen sikap dan perilaku yaitu berurusan dengan pihak yang berwajib karena melakukan kegiatan pelanggaran hukum atau kriminal, mengibuli dan melakukan tindakan penghinaan ataupun fitnah, itu akan mendapatkan poin pelanggaran yaitu 50 poin. Selanjutnya, poin yang ke-7, nomor yang 7 dari poin komponen sikap dan perilaku adalah kalau toh siswa itu merusak sarana dan prasarana madrasah, maka dikenakan poin 30 poin. Terus nomor 8 bawah HP, nomor 9, nomor 14. Kita langsung nomor 14. Poin dari komponen sikap dan perilaku yaitu membawa atau merokok di lingkungan sekolah dan masih dalam keadaan berseragam sekolah itu akan mendapatkan poin 20 poin. Berarti anak-anakku ini tata tertib pada saat masuk atau tatap muka di madrasah. Terus selanjutnya, nomor 17. Bertindak tidak sopan terhadap guru atau personel madrasah, maka akan mendapatkan poin itu adalah 15 poin. Ya, kalau melakukan tindakan tidak sopan kepada Pak Guru Bu Guru akan mendapatkan poin
15. Kita lanjutkan mengenai komponen dari pelanggaran. Itu yang kedua, komponen mengenai kebersihan. Apa toh yang termasuk komponen dalam kebersihan, tata tertib kebersihan di situ? Komponen kebersihan di situ, yang pertama, di dalam komponen kebersihan adalah petugas piket harian kelas tidak melaksanakan tugas akan mendapatkan poin, yaitu 10 poin. Pengurangan poin nanti 10 ya. Terus kita lanjutkan poin yang komponen yang ketiga dari pelanggaran, komponen kerajinan. Ya, komponen kerajinan. Komponen kerajinan di situ adalah ada uraiannya, ada 4 uraian di dalam komponen kerajinan. Yang pertama adalah meninggalkan lokasi sekolah tanpa izin petugas piket. Itu akan mendapatkan poin 25. Berarti nanti akan dikenakan sanksi 25 poin. Poin yang mengenai kerajinan, yang kedua adalah tidak masuk tanpa izin. Itu akan mendapatkan poin 10. Pengurangan poinnya 10 ya. Terus nomor 3 tidak mengikuti wajib itu 10, datang lambat adalah 5. Kita lanjutkan mengenai komponen-komponen di dalam tata tertib madrasah mengenai pelanggaran. Itu komponen yang keempat adalah komponen kerapian. Komponen kerapian di situ dibedakan menjadi 3. Yang pertama, anak tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Kalau anak tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan, setiap harinya akan mendapat poin atau mendapat pelanggaran 10 poin. Yang kedua, kalau tidak menempatkan sepeda itu pada saat tatap muka. Yang ketiga, potongan rambut siswa tidak sesuai dengan ketentuan bawah. Ini anak putra ya. Anak putra dan bawah 2 cm, atas adalah 3 cm dan tidak boleh diwarnai. Itu setiap harinya mendapatkan poin 5. Jadi pengurangan poin 5. Nah, di sini adalah mengenai komponen kerapian tadi. Yang pertama tadi kan tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Contohnya di situ itu anak putra, kalau pada putra dan putri hari Senin dan Selasa memakai seragam biru putih. Yang putra sepatu, celana, ikat pinggang, baju dan ada dasinya serta lokasi madrasahnya. Kalau anak putri tidak, bedanya ya, ada pakai sepatu juga, rok yang model roknya juga sudah ditentukan di madrasah sesuai gambar tersebut. Terus lengan bajunya panjang. Terus di situ jilbabnya dari jilbab madrasah. Tapi baju tidak dimasukkan untuk hari Senin dan Selasa. Putri juga tidak masuk semua untuk bajunya. Kita lanjutkan untuk tertiban kerapian pada hari Rabu dan Kamis. Pada hari Rabu dan Kamis, seragamnya adalah seragam identitas dari Madrasah 3 Madiun, yaitu seragam batik yang ada lokasinya batik ya, ada tulisannya batik di situ MTSN 3 Madiun. Jadinya antara MT1 dan satunya jelasnya berbeda. Kalau seragam khusus di MTSN 3 Madiun adalah seragam batik. Yang pada hari Jumat dan Sabtu
itu adalah bajunya pramuka ya. Nah, yang ini anak-anakku gambar baju yang putra. Di situ adalah sudah betul ya. Sudah ada ikat pinggang sudah ada. Ada celananya yang ada saku rempelnya itu yang putra, ada sepatunya berwarna hitam. Terus di situ ada setengah lehernya. Ini yang putra. Nah, kalau yang ini, yang satunya, gambar yang satunya tidak memakai setengah leher, itu adalah yang salah dari bagian pramuka yang putri. Nah, yang benar yang mana, Bu? Yang benar adalah meskipun putri itu wajib memakai setengah leher pada saat hari Jumat dan Sabtu, hari pramuka. Wajibnya pramuka. Ya. Itu mengenai komponen-komponen dari kalau atau ada pelanggaran. Terus kita lanjutkan. Ada pedoman tahap pembinaan siswa. Jadinya anak-anakku semuanya, pada saat ada poin-poin tertentu, ya ada poin-poin tertentu, itu ada pedoman tahapan pembinaan siswa. Pedoman tahapan pembinaan siswa, kalau toh siswa itu melanggar peraturan tindakan dari madrasah, kalau poinnya jumlahnya 1 sampai 25, maka tindakan madrasah adalah siswa dipanggil dan diberi pembinaan. Kalau jumlah poinnya adalah 26 sampai 50, maka pihak sekolah home visit ke rumah siswa. Yang nomor 3, kalau toh poinnya itu sudah 51 sampai 70, maka siswa membuat pernyataan dan ditandatangani. Kalau poinnya 71 sampai 85, maka pernyataan siswa diketahui oleh wali murid. Poin 86 sampai 100, maka wali murid dipanggil ke madrasah bersama siswanya, bersama putranya ya. Terus kalau toh mendapat poin 101 sampai 120, maka siswa akan dibina oleh kepala madrasah. Sementara pada jumlah poin 121 sampai 140, maka siswa diskors atau dihentikan sementara sesuai dengan ketentuan madrasah. Dan jumlah poin 141 sampai 150, maka siswa akan diserahkan kembali kepada orang tuanya. Itu tadi mengenai tata tertib yang terjadi 4 komponen tadi yang berada di MTSN 3 Madiun. Namun anak-anakku semuanya, itu kalau toh anak-anak itu melanggar peraturan. Sekarang kalau toh anak-anak itu tidak melanggar peraturan, tapi dia mempunyai prestasi atau mempunyai penghargaan di madrasah, maka akan disebut pedoman juga, ada pedoman juga mengenai penilaian penghargaan prestasi siswa. Apa toh penghargaan pedoman prestasi siswa di situ? Di situ dapat dibedakan pedoman penilaian penghargaan prestasi siswa tahun pelajaran 2021-2022 siswa-siswi MTSN 3 Madiun ada 3 jenis penghargaan. Penghargaan yang pertama adalah penghargaan yang berada di kelas. Penghargaan di kelas yaitu kalau penampilannya selalu rapi setiap harinya itu, setiap hari akan mendapatkan penghargaan senilai 20. Kalau berperilaku santun dan sopan, juga ada penghargaan di kelas itu, ada nilai plusnya, yaitu 20. Kehadiran di kelas juga akan mendapatkan tambahan penilaian 20. Ada prestasi siswa yang punya peringkat 1 nilainya itu ya, sampai 5 akan mendapatkan poin tambahan nilai plus di madrasah itu
adalah 30 poin. Peringkat 6 sampai 10 akan mendapatkan 20 poin. Pengurus kelas juga akan mendapatkan poin 20 poin penghargaan ya. Sekarang yang kedua yaitu penghargaan madrasah. Penghargaan madrasah misalnya anak itu ikut kegiatan OSIS ataupun ekstrakurikuler ya. Di situ akan mendapatkan poin 20, ada nilai plusnya kalau anak-anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau di madrasah ini poinnya ya. Di madrasah poinnya itu adalah nilai plus 25. Kalau anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan mendapatkan penghargaan di desa, di daerahnya Bu, bagaimana? Kalau di desa itu akan mendapatkan poin 30. Tapi kalau di kecamatan maka akan mendapatkan poin 30. Kalau kabupaten Bu, saya kan anak yang pintar, berarti saya mendapatkan penghargaan dari kabupaten. Misalnya saya pencak tingkat kabupaten, mendapatkan poin berapa Bu? Mendapatkan poin 40. Provinsi mendapatkan poin 60, kalau tingkat nasional 75 dan internasional adalah 85. Itu kegiatan yang penghargaan yang berada di madrasah. Sekarang yang terakhir yaitu penghargaan kegiatan berada di penghargaan kegiatan ya. Kalau kita setiap mengikuti kegiatan yang diadakan madrasah atau sekolah, kan kita mendapatkan poin 15. Sementara kalau kita melakukan kegiatan pelestarian lingkungan akan mendapatkan poin 15 juga. Dan kalau setiap berprestasi dalam peringatan Hari Lingkungan, kita akan mendapatkan poin 15. Itu tadi anak-anakku semuanya peserta dari Mas Sama. Kamu semuanya wajib ya, mengikuti kegiatan tata tertib itu harus kita patuhi. Kalau kita tidak mematuhi peraturan di situ, maka kita akan mendapatkan sanksi juga. Tapi kalau ada kita mendapatkan prestasi, maka justru akan mendapatkan penilaian penghargaan. Nah, anak-anakku semua peserta dari Mas Sama, tugas kalian setelah pembelajaran ini, siswa nanti wajib like ya. Kamu wajib like. Setelah itu bagaimana, Bu? Setelah kamu like ya, kamu nanti wajib menyetorkan screenshot-nya. Berarti like-nya di foto di screenshot. Nah, yang kedua, kamu membuat resume materi tata tertib di lembar tugas siswa Mas Sama. Itu ya anak-anakku semuanya. Perhatikan materi-materi tadi dan patuhilah tata tertib yang ada di madrasah sini, di madrasah MTSN 3 Madiun. Oke anak-anakku, jaga kesehatan, jangan sampai kamu sakit, jaga imunitas kita, imun kita, ya dijaga betul, kesehatannya dijaga betul. Mungkin itu karena waktunya sudah siang, waktunya hampir habis. Dari Bu Siti Aisyah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang sopan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.